Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Selamat datang di channel Cerita Misterius. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Naas akibat melakukan pesugihan. Dirinya mati secara mengenaskan. Sebelum kita masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Mengapa Tuhan menciptakan orang miskin yang bodoh dan sama sekali tidak mempunyai ide memperbaiki hidupnya? Aneh sekali rasanya. Seolah-olah Tuhan memang sengaja menciptakan mereka untuk sekedar menjadi alat perangah bagi manusia lainnya. Sengaja diciptakan untuk menderita sepanjang hidupnya. Kata para pemuka agama, mereka diciptakan untuk memberi kesempatan bagi si kaya berbuat baik dan ikut merasakan sensasi rasa bahagia yang diperoleh setelah memberi. Tapi ternyata, kenyataannya tidak begitu. Kalaupun ada yang begitu, kebanyakan tetap tidak begitu. Orang lebih bahagia ketika membelanjakan uang daripada memberikannya kepada orang lain. Dan yang jelas orang miskin tetap merajalela jumlahnya. Tapi kenyataannya, banyak orang miskin yang sukses. Begitu pembelaan mereka. Ya, tapi kelompok anomali ini biasanya memiliki kekayaan lain yang bisa menjadi senjata mereka naik kelas. Meskipun miskin materi, mereka memiliki etos kerja dan keyakinan yang cukup pada diri mereka sendiri atas kemampuannya melakukan sesuatu. Dan di luar itu semua, mereka memperoleh cinta yang cukup selama masa perkembangan kejiwaannya. Anak miskin mempunyai orang tua miskin, Pak Le, Bu Le, Bude, dan Pak De yang juga miskin. Karena miskin mereka tidak mampu mengakses pendidikan yang menyediakan kesempatan, mengakses pekerjaan formal yang menjanjikan upah lebih baik. Karena miskin mereka tidak punya jaminan yang membuat mereka mampu mengakses modal usaha. Karena miskin mereka terbiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada dan yakin bahwa itulah jalan hidup mereka. Karena miskin pula, setiap kali punya uang, mereka salah menghabiskan. Karena miskin juga, mereka miskin selamanya. Laki-laki yang bernama Slamet Kurniadi adalah gambar hidup dari kisah kemiskinan. Bagian dari kelompok yang miskin harta, sekaligus berbudaya miskin. Seluruh hidupnya adalah tentang kemiskinan yang membelit. Miskin harta, miskin pengalaman, miskin pengetahuan, miskin kebijaksanaan, miskin kepercayaan diri, dan juga miskin cinta. Ibunya mati ketika melahirkannya. Bapaknya pergi entah kemana. Tinggallah ia dengan neneknya yang miskin dan selalu mengeluh tentang kehidupan. Maka hal pertama yang ia pelajari dalam hidupnya adalah kiat sukses menjadi orang miskin. Lalu yang kedua adalah kiat praktis menghancurkan kepercayaan dan harga diri. Slamet Kurniadi, yang kerap disapa dengan Adi, hampir setiap hari menangis. Entah itu ada masalah dengan neneknya, ataupun dengan teman-temannya. Seperti kali ini. "Diam, Di, jangan menangis terus," teriak sang nenek. "Tapi mereka meminta mainanku, Nek," jawab Adi sambil menangis. "Mereka anak orang kaya. Mereka bisa melakukan apa saja. Kita ini orang miskin. Kalau kita melawan, nanti kita dimasukkan ke penjara. Kamu mau tinggal di penjara seperti Lek Warto yang dituduh mencuri anak kambing Pak Lurah?" Begitulah jawaban yang selalu diberikan oleh nenek Kurniadi ketika ia diganggu oleh teman-temannya. Ketika mainan yang terbuat dari jagung
yang ia dapat dari neneknya direbut oleh mereka. Padahal tidak setiap hari ia bisa memeluk dan bermain dengan mainan seperti itu. Hanya ketika musim panen jagung dan neneknya dipanggil untuk membantu panen Pak Yai Mulyono. Dari situlah ia bisa mendapat mainan yang terbuat dari jagung yang bisa dijadikan mobil-mobilan. Nenek selalu mengajarinya mengalah ketika ia diganggu teman-temannya dalam aneka rupa bentuk gangguan. Takut betul kalau ia sampai harus berurusan ganti rugi. Karena neneknya selalu khawatir kalau sampai harus berurusan ganti rugi dengan orang kaya. Apa yang mau dipakai untuk mengganti? Harta yang mereka punya hanya rumah bambu reot dan baju yang menempel di badan. Adi belajar tentang perbedaan kuasa antar kelas, bahkan sejak ia belum memahami makna kemiskinan yang sesungguhnya. Adi ingin sekolah, tapi neneknya bilang tidak. Tidak ada uang untuk beli seragam, tidak ada uang untuk beli buku, tidak ada uang untuk membayar uang gedung, tidak ada kartu-kartu yang diterbitkan pemerintah untuk golongan mereka di masa itu. Di umur 9 tahun, ia dititipkan pada Mbok Tum untuk membantu mencuci piring di warung makannya. Sementara neneknya bekerja apa saja, kepada siapa saja, yang masih mau menggunakan tangannya, yang sudah menjelang rentah. Adi tidak diupah untuk pekerjaannya, tapi Mbok Tum bersedia memberinya makan 2 kali sehari. Begitulah tahun demi tahun ia jalani. Suatu ketika, pelayan Mbok Tum mengundurkan diri karena diajak merantau suaminya. Maka berakhirlah karir Adi sebagai tukang cuci piring dengan upah makan 2 kali sehari. Pangkatnya naik menjadi pelayan warung. Selain mendapat 2 kali makan, ia juga mendapat gaji dalam bentuk uang. Saat itu usianya sudah belasan tahun. Ia sudah mendapatkan pubertas pertamanya. Untuk memudahkan pekerjaan Adi, Mbok Tum mendaftarkannya pada kelas kejar paket A di balai desa setiap sore. Tujuannya agar Adi bisa menghitung sendiri berapa total yang harus dibayar pembeli ketika sesekali Mbok Tum harus meninggalkan warung tiba-tiba. Nantinya apa yang dilakukan Mbok Tum padanya itu menjadi bekal satu-satunya untuk bertahan hidup. Menikahlah denganku, nanti kamu tak perlu lagi bekerja menjadi pelayan Mbok Tum. Aku yang akan menghidupimu. Begitulah perempuan dekil itu selalu merayunya setiap kali mampir di warung Mbok Tum. Adi sebenarnya tidak jelek, tapi tidak juga tampan. Kulitnya coklat gelap, hidungnya juga tidak pesek. Tapi perempuan yang sering menggodanya itu jauh lebih jelek daripada perempuan kebanyakan. Tidak ada laki-laki yang mau dipacarinya. Ningsi namanya. Memangnya apa pekerjaanmu? Tanya Adi. Loh, kamu tidak tahu ya? Aku ini tangan kanannya Juragan Haryo. Jawab perempuan itu. Juragan Haryo itu pemilik peternakan babi terbesar di kota ini. Dia menyuplai daging babi untuk restoran-restoran besar di kota ini. Hanya restoran orang kaya yang memakai daging babi, bukan warung makan seperti punya Mbok Tum ini. Adi merasa senang ketika Ningsi datang ke warung. Ia senang mendengarkan cerita-cerita Ningsi tentang kehidupan orang-orang kaya. Baginya yang kesehariannya tidak jauh-jauh dari rumah reot, warung dan pasar desa, ketika disuruh oleh Mbok Tum berbelanja untuk warung. Ningsi adalah jendela melihat ke dunia luar yang luas. Alah, jangan didengerin omongannya Ningsi di. Sejak zaman buaya cuma makan kecil, sampai buaya makan laki-laki muda. Dia sudah ikut Juragan Anu, Juragan Ono, Juragan Inu. Tapi mana buktinya? Sepeda motor saja tidak punya.
Kamu jangan termakan bujuk rayunya. Saking tidak ada yang mau sama dia, dia merayu kamu. Begitulah Mbok Tum sering menyelah rayuan Ningsi yang sundul langit setiap kali datang ke warung. Walaupun Ningsi perempuan, tapi ia sama sekali tidak malu jika merayu para laki-laki. Tapi Adi pun jika dirayu, hanya diam dan tersenyum menanggapinya. Laki-laki muda yang lugu merindukan cinta itu terlanjur membat-mabit hatinya setiap kali dirayu oleh Ningsi. Ya, apalagi yang lebih indah dari janji kehidupan yang lebih baik bersama orang yang mencintai kita. Adi hanya masih takut keluar dari sarangnya. Ia boleh miskin, tapi sejak membantu Mbok Tum, ia tidak pernah kekurangan makan. Rumahnya boleh berdinding bambu, jelek di ujung desa, yang tidak berlistrik, dan dikelilingi tegalan bambu milik warga. Tapi ia bisa tidur nyenyak di atas dipan reotnya. Ia dan neneknya memang miskin, tapi mereka tidak punya hutang. Sejauh itu hidupnya cukup nyaman. Ia hanya berdoa, semoga mereka mati dengan mudah, tanpa sakit yang lama, yang membutuhkan banyak uang. Dan doanya terkabul. Suatu sore neneknya tiba-tiba ambruk ketika sedang menyiapkan makan malam mereka. Adi menemukannya tergeletak di lantai dapur ketika ia keluar dari kamar mandi. Ia berusaha membangunkannya, tapi neneknya tidak pernah bangun lagi. Neneknya sudah pergi, meninggalkan Adi sendiri menjalani takdirnya. Sampai di satu waktu, si Adi mencari pekerjaan tambahan. Ia menjadi seorang pengepul barang bekas yang setiap 3 hari sekali disetorkan ke bosnya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, tapi karena ia bertekad ingin sekolah paket, alhasil pagi siang malam, Adi dengan giginya mencari uang. Dengan dibantu oleh Mbok Tum, akhirnya Adi bisa menyelesaikan paketnya. Dengan berbekal itu pula, Adi ingin merantau ke kota. Ia capek hidup dengan serba kekurangan. Mbok Tum yang sudah Adi anggap sebagai ibunya sendiri, setuju kalau ia sebaiknya merantau ke kota. Daripada di kampung setiap hari, makan gombalannya Ningsi yang tidak ada gunanya. Dan Adi tidak bisa melihat dunia luar. Hanya berbekal tekadnya yang bulat, serta uang yang tidak seberapa, ia menuju ke kota dengan menumpang mobil pick-up yang saat itu bermuatan kambing. Tidak masalah bagi Adi, yang ada di pikirannya, bagaimanapun caranya, ia harus sampai ke kota besar. Sampai singkat ceritanya, akhirnya Adi memilih merantau ke Bali karena letaknya lumayan dekat dengan Jawa, sehingga kalau ada keperluan mendadak, bisa pulang cepat. Tapi buat apa ia pulang? Di kampung saja tidak memiliki saudara. Setidaknya itu adalah salah satu alasan ia memutuskan merantau ke Bali sebagai buruh bangunan. Singkat ceritanya, 4 tahun silam, Adi sudah menikah dengan perempuan asal Jawa yang saat itu sama-sama merantau. Tidak usah berkhayal, ia menikahi gadis yang kaya raya. Adi menikahi gadis yang setara dengannya. Adi ini pergi merantau bersama keluarganya. Sang istri pun Intan Indriani juga turut serta menemani di tanah rantau. Intan mengaku tidak keberatan saat harus mengikuti suaminya untuk meninggalkan kampung halaman. Ia justru merasa keikutsertaannya merantau ke Bali dapat meninggalkan penghasilan bagi keluarganya. Di sana ia bisa ikut kerja, menambah penghasilan suami. Selain pasangan tersebut, terdapat lebih dari 5 kepala keluarga lainnya di desa kecil Bondowoso yang merantau ke Bali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di kota Bondowoso. Rata-rata dari mereka merantau untuk menjadi buruh bangunan seperti Adi.
dan sebagian lagi ada yang bekerja sebagai pedagang. Peluang pekerjaan yang lebih banyak tentu menjadi faktor utama mengapa penduduk desa lebih memilih merantau ke kota tersebut. Selain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, Adi juga mempunyai tujuan lain, yaitu ingin mencari ayah kandungnya. Menurut beberapa informasi yang ia dapat, ayahnya juga berada di tanah Bali. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan merantau, kehidupan Adi menjadi lebih sejahtera. Tidak sedikit dari mereka yang saat ini dapat dikatakan mampu setelah memutuskan merantau. Biasanya mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan dapat meraup gaji di atas 2 juta rupiah, tergantung dari keahlian dan juga kontribusi mereka dalam proyek. Adi sendiri mengatakan penghasilannya di perantauan sudah lebih dari cukup. Hal tersebut juga didukung karena memang Adi termasuk ahli dalam pekerjaan tersebut. Singkat cerita, sampai 5 tahun lebih Adi bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai di akhir tahun, Adi dan timnya akhirnya menyelesaikan sebuah bangunan yang nantinya akan dijadikan pusat perbelanjaan. Namun di awal tahun, Adi belum juga mendapatkan job kembali, lantaran mandor yang biasa mengajaknya kali ini sedang sakit. Alhasil Adi harus mencari pekerjaan sendiri. Sudah beberapa kali ia kontak teman-temannya, namun tidak ada satupun yang membalasnya. Kenapa tidak berpikir untuk membuat usaha sendiri? Tidak semudah itu. Adi maupun sang istri tidak mempunyai passion di bidang itu. Gaji yang selama ini ia dapat digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan juga biaya hidup yang tidak murah. Jadi di saat seperti inilah Adi kembali lagi mengalami kesulitan. Setelah hampir 2 bulan, Adi pun belum menemukan titik temu. Keadaan keuangan juga semakin sekarat. Bahkan untuk makan saja, mereka hanya mampu membeli 1 bungkus untuk bertiga. Saat itu keluarga kecilnya menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib menjadi orang rantau yang mencari pekerjaan. Namun mereka tidak kehabisan akal untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menghubungi orang-orang terdekat. Sudah beberapa teman dan kerabat yang dihubungi, belum juga mereka mendapat pinjaman. Sepasang suami istri itu semakin kebingungan, memikirkan bagaimana melanjutkan hidupnya dengan kondisi seperti ini. Suatu ketika, saat Adi sedang pergi ke suatu tempat, Adi seperti orang yang sedang kebingungan kemana dia harus melangkah untuk sekedar mencari sedikit rezeki buat keluarganya di rumah. Ia tidak mau kalau keluarganya diejek, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena dicap miskin. Sudah cukup dirinya saja yang sedari dulu dikucilkan. Adi pun sampai sekarang masih mencari ayahnya dengan harapan sang ayah bisa membantu perekonomian keluarganya. Tiba-tiba ketika dia sedang kebingungan, pundaknya ada yang menepuk. Ia terkejut, lalu melihat ke belakang. Dilihatnya seorang yang sudah tua, memandangnya sambil berkata, "Jangan bingung, nak. Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa merubah kehidupanmu. Bila kamu berminat, saya bisa mengantarkanmu ke suatu tempat yang mana keinginan kamu itu bisa segera terwujud." Ucap lelaki tua itu. Adi hanya bisa bengong, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia ikut saja ketika orang tua tersebut mengajaknya melangkah menuju tempat yang dikatakannya. Singkatnya, menjelang waktu maghrib, sampailah Adi di suatu tempat, di sebuah hutan di wilayah Rumpin. Dan dia baru sadar ketika melihat di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar, hingga dia berpikir bahwa ini adalah sebuah hutan
yang awalnya dia tidak tahu di mana lokasi ini berada. Di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah. Melangkahlah Adi dengan orang tua itu menuju ke rumah yang cukup besar. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada seseorang sedang duduk bertapa. Terlihat orang itu dengan janggut putih di dagunya dan tampak lebih tua dari bapak-bapak yang mengantarkannya. Maka dipersilakannya Adi untuk duduk menghadap orang tua berjanggut putih itu. Pengantarnya pun sesaat kemudian terlihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba orang tua berjanggut putih itu menyapa si Adi. "Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu. Ada 5 orang sedang bertapa. Mereka punya tujuan yang sama datang kemari, yaitu ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik." Setelah orang tua itu berkata, Adi lalu melihat di sekeliling. Memang benar ada yang sedang bertapa. Jumlahnya ada 5 orang. Adi terkejut, karena memang dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan seperti itu. Apalagi dengan mencari kekayaan dengan cara yang dia lihat tadi. Terucap tiba-tiba dari mulutnya, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah." Setelah dia berkata seperti itu, mendadak pula rumah dan orang tua serta yang bertapa itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat di sekeliling pepohonan yang besar-besar, dan dia hanya seorang diri. "Di mana aku?" ujar Adi kebingungan sembari berjalan ke arah timur. Sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang menyapanya. "Loh, Mas, dari mana? Kok seperti bingung gitu?" Iya, saya juga tidak tahu, Pak. Tadi saya dibawa bapak-bapak. Terus saya melihat banyak yang sedang Belum sempat Adi melanjutkan omongannya, warga itu langsung menyeletuk. "Wah, alhamdulillah Mas, kamu bisa selamat. Memang di sini itu rawan seperti itu. Kalau Masnya tidak kuat, Masnya bisa ikut-ikutan seperti itu, Mas." Adi yang mendengar penuturan dari warga hanya mengangguk. "Ya sudah, Masnya jalan lurus terus. Nanti Masnya bakalan keluar dari desa ini," ujar warga itu. "Oh, iya Pak, makasih." Lalu kemudian, Adi pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan, ia terus berpikir keras agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sungguh Adi malam itu kebingungan. "Loh, Pak, dari mana? Jam segini kok baru pulang?" tanya istrinya. "Bapak dari mencari pekerjaan, Bu." Helaan nafas panjang pun dilakukan keduanya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai berbulan-bulan. Adi pun belum juga mendapatkan pekerjaan yang baru. Pernah terbesit di pikirannya, "Apa aku harus melakukan pesugihan saja ya? Capek hidup miskin terus. Mending cari yang instan," gumamnya dalam hati. Singkat ceritanya, saat Adi berada di warung, ia mendengar tentang badukun yang terkenal di daerah itu. Ia pun pasang telinga agar mendapatkan informasi yang dari kemarin berputar di pikirannya. Sampai akhirnya, Adi pun mendapatkan informasi tentang si dukun itu. Kemudian Adi mendatangi dukun tersebut. "Aku sudah yakin, Ki. Cepat jalankan ritual ini. Aku sudah muak dengan kehidupan ini. Cepat jalankan ritual pesugihan ini," ujar Adi memohon kepada sang dukun. "Kau sudah yakin? Jika sudah,
Biarkan aku mengambil apa yang menjadi bagianku. Kau diam di situ. Biar aku mulai ritual ini. Sudah kau bawa semua yang kupinta, bukan? Tanya sang dukun. Sudah, Ki. Malam itu Adi mendatangi ke rumah Ki Wira, dukun spesialis pesugihan yang selalu mempengaruhi pria-pria agar menjadi bawahannya. Rata-rata Ki Wira akan mengajak para pria yang mendatanginya untuk memberikan apa yang ia mau dan dapat mengabdi di padepokan Ki Wira. Tarik nafasmu dalam-dalam, lalu sembeli ayam hitam yang kau bawa itu. Dan jangan lupa, baca mantra, serta sesaji yang kamu bawa, taruh di bawahnya. Malam itu Ki Wira dan Adi akan melakukan ritual pesugihan. Pesugihan ini konon dapat membuat pelakunya ketiban kaya mendadak. Namun resikonya adalah tumbal. Tumbal yang diminta oleh pesugihan ini bukan tumbal biasa. Ia harus seseorang yang benar-benar dicintai, seperti ibunya, anaknya, dan juga istrinya, atau mungkin sahabat. Ambil serbuk ini, bawa ke rumahmu, taburkan serbuk yang telah kubacai mantra ini di depan rumahmu, dan jangan lupa, kau harus membaca mantra-mantra yang telah aku ajari. Jelas sang dukun. Baik, Ki. Akan aku lakukan apapun yang kau pinta, jawab Adi dengan yakin. Hari sudah berada pada sepertiga malam, kurang lebih pukul 2:30 dini hari. Adi sudah kembali ke rumahnya. Sontak istrinya terbangun. Ia khawatir yang masuk ke rumahnya bukan Adi, melainkan pencuri. Ternyata kamu, Mas, ujar istrinya. Adi tidak menjawab perkataan istrinya. Ia buru-buru saja berjalan ke dapur untuk melakukan apa yang dikatakan Ki Wira. Setelah serbuk itu dituangkan dalam wadah, lantas Adi langsung menaburkan di depan rumah, sembari membaca mantranya. Adi terus mengulang-ulang mantra tersebut. Berdasarkan tuntutan Ki Wira, mantra tersebut dipercaya dapat mendatangkan genderuwo untuk pesugihan, mengais rezeki. Setiap malam dari pukul 7 malam hingga pukul 11 malam, Adi harus terus-menerus mengulang-ulang mantra tersebut. Jika dihitung-hitung, kini sudah 1 bulan Adi melakoni kegiatan itu. Meski telah hampir ratusan kali ia membaca, namun tidak satupun makhluk gaib yang menghampiri dirinya. Jika ia tidak kunjung datang, janganlah kau menyerah hingga pukul 12 tiba. Lewat itu, kau harus segera masuk ke kamar. Begitu kira-kira penuturan Ki Wira kepada Adi. Sampai Adi pun melakukan ritual di sebuah hutan yang terdapat satu pohon yang sangat besar. Warga sekitar menyebut pohon itu sebagai pohon keramat. Di hadapan Adi telah tersimpan rapi berbagai macam sesaji dan 1 kepala kerbau yang masih bau amis darah. Itu semua dipersiapkannya demi mendatangkan genderuwo yang ia idamkan. Rencananya saat genderuwo itu tiba, Adi ingin meminta bantuan kepada genderuwo untuk memberikan bulu di sekujur tubuhnya. Ia sangat percaya bulu genderuwo dapat mendatangkan berkat dan juga kekayaan. Kembang 7 rupa dan bau bakaran kemenyan tercium begitu pekat. Belum lagi bau pekat itu bercampur dengan aroma amis darah yang dikeluarkan dari bangkai kepala kerbau. Meski sudah bercampur dengan berbagai bau kurang sedap, Adi tetap kusuk membacakan mantranya, berharap sesosok hitam tinggi besar itu tiba di hadapannya. Ia ingin sekali cepat kaya. Namun meski begitu, meski telah berjam-jam duduk di atas pertapaannya, sosok genderuwo yang ia idamkan tidak kunjung muncul.
Lagi-lagi ia tidak menyerah. Ia malah semakin kusuk membaca mantra tersebut. Tepat pukul 12 malam, Adi tiba-tiba terjengkang ke belakang, dan suaranya berubah menjadi sangat berat. Ia terus-menerus menanyakan, "Ini siapa? Ini siapa?" Entah pada siapa. Tidak satu orang pun ada di samping Adi. Sejak sore tadi, Adi duduk sendiri. Tempat pertapaannya adalah sebuah lahan kosong, tepat di bawah pohon keramat itu. Namun ia tidak takut. Ia tetap berani melanjutkan ritual. "Iki sopo? Iki sopo?" Lagi-lagi Adi berteriak, seperti mencari-cari seorang pelaku kejahatan. Suaranya semakin berat, hingga membuat Adi hampir putus pita suara. "Aku genderuwo penunggu tanah ini. Siapa yang memanggilku? Siapa?" Setelah bergumul di tanah, Adi tiba-tiba terdiam, lalu berbicara seperti itu. Badannya membungkuk seperti hewan. Air liurnya dibiarkan menetes, dan matanya selalu melotot. Tampaknya Adi kerasukan arwah genderuwo yang ia panggil sendiri. Tidak mendengar jawaban dari orang lain, makhluk gaib yang tidak mendapatkan jawaban itu kemudian membawa tubuh Adi berjalan tidak tentu arah. Adi dibawa berjalan menjauh dari titik pertapaannya. Ia tampak seperti orang gila yang mengenakan pakaian bersih. Hanya ada kotoran tanah di bagian samping, bekas terjatuh. Orang-orang yang dilewatinya jelas-jelas memperhatikan si Adi. Ia sudah ibarat orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. "Wah, mungkin pasien yang lari tuh." Begitulah cemoohan para warga. Singkat ceritanya, sampailah Adi di sebuah rel kereta api. Ia sempat ditanya oleh warga setempat, hendak pergi kemana. Tetapi Adi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum saja. Semakin jauh Adi berjalan, semakin tidak terlihat satupun orang-orang. Ia benar-benar sendirian di sana. Tidak ada satupun yang memaksanya berhenti atau memperingatkannya tentang bahaya. Tiba-tiba Adi berhenti di tengah-tengah rel kereta api yang diapit oleh dua bukit kecil. Sangat gelap sekali tempat itu. Baru saja berhenti, Adi kemudian tertunduk pingsan. Namun tidak lama kemudian, ia terbangun lagi. Tubuhnya berada di tengah-tengah rel. Belum lagi Adi menyadari lokasinya. Tiba-tiba suara terompet kereta api, beserta sorotan lampu tembaknya, sudah semakin dekat. Brak! Adi telah tewas, terlintas kereta api malam itu, saat dirinya baru sembuh dari kerasukan makhluk gaib. Jasadnya ditemukan esok hari oleh warga setempat. Dan selesai. Inilah akibat melakukan pesugihan. Mereka mati dengan sia-sia. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan selalu tetap di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.